Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Umaini, NPM 17040028, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat belajar. Petang datang para tamu, jauh dari seberang sana, rajinlah engkau meraih ilmu sebagai bekal di hari tua. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Sebelum melanjutkan, apakah teman-teman masih ingat dengan pengertian teks anekdot? Benar sekali. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama untuk menentukan struktur teks anekdot dan yang kedua menentukan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah bagian awal paragraf yang berfungsi untuk memberi gambaran tentang isi teks anekdot. Untuk lebih mudah memahami abstrak ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Untuk lebih mudah memahami orientasi ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh. Yang ketiga ada krisis. Krisis adalah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan. Untuk lebih mudah memahami bagian krisis ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Nah, untuk lebih mudah memahami bagian krisis ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh berikut. Dan yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita dan bisa juga dengan memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Untuk lebih mudah memahami bagian koda ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh berikut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan waktu lampau, menggunakan pernyataan retorik, menggunakan konjungsi atau kata sambung, menggunakan kata kerja, dan menggunakan kalimat perintah. Yang pertama, menggunakan waktu lampau. Teks anekdot dibuat dengan menggunakan waktu lampau. Cerita atau teks anekdot biasanya dimulai dengan kata kemarin, sejak dulu, suatu hari, dan sejenisnya. Nah, untuk lebih mudah memahami menggunakan waktu lampau ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh. Yang kedua, menggunakan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Dengan pertanyaan retorik ini, kesan lucu cerita anekdot dapat terasa. Nah, untuk lebih mudah memahami menggunakan pertanyaan retorik ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat, kata dan frasa, frasa dan kalimat, atau kalimat dan paragraf. Nah, untuk lebih mudah memahami penggunaan konjungsi ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh.
Yang keempat, menggunakan kata kerja. Teks anekdot disusun dengan menggunakan kata kerja. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas atau kegiatan terlihat dengan jelas. Nah, untuk lebih memahami penggunaan kata kerja ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat perintah. Teks anekdot dibuat dengan menggunakan kalimat perintah untuk memudahkan pemahaman strukturnya. Nah, untuk lebih mudah memahami penggunaan kalimat perintah ini, teman-teman bisa langsung lihat contoh. Teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Burung cendrawasih hinggap di pohon alpukat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.